wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Oke. Ketua kelasnya bisa tolong disiapkan dulu. Berdoa mulai. Salah selesai. Alhamdulillah. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai aritmetika sosial tentang keuntungan, kerugian, dan diskon. Nah, sekarang kita masuk ke bruto, neto, dan barang. Hari ini kita akan menjelajahi sesuatu yang sering kita temui sehari-hari, terutama saat kita berbelanja di warung atau supermarket. Coba kalian ingat-ingat saat kalian membeli sekantong keripik kentang favorit kalian. Di kemasan produk biasanya tertera informasi tentang berat. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah melihat dua jenis berat yang berbeda dicantumkan? Iya, karena Nah, yang kedua, menurut kalian, apakah berat yang tertulis di kemasan itu adalah berat hanya isinya saja atau keripiknya, atau berat isinya ditambah dengan bungkus atau kemasan plastiknya? Gimana menurut kalian? Isinya saja. Ya, berat isinya saja atau keripiknya itu ya. Nah, dari persepsi tadi diharapkan peserta didik dapat menentukan besar bruto, neto, dan barang melalui masalah kontekstual dengan tepat. Dan peserta didik mampu menentukan besar persentase bruto, neto, dan barang melalui masalah kontekstual dengan tepat. Nah, ini contoh-contoh atau kemasan dari sebuah produk. Di produk itu pasti kan ada tertulis dengan neto atau berat bersihnya. Mengapa hasil penimbangan berbeda dengan neto yang tertera di kemasan makanan ringan? Mengapa demikian? Ada yang bisa jawab? Bisa angkat tangannya? Ya, boleh. Karena itu adalah berat produk tanpa kemasan. Iya, karena itu adalah desain produk tanpa kemasan. Ada lagi yang bisa jawab? Bisa angkat tangannya? Ya, boleh. Karena kita timbang masih ada berat kemasannya. Iya, karena yang kita timbang itu masih ada berat kemasannya. Benar sekali. Nah, untuk memahami pengertian dari neto, kita lanjut. Nah, neto atau berat bersih adalah berat dari suatu benda atau produk atau isinya saja, tidak bersama dengan bungkusnya atau wadahnya. Bruto yaitu berat kotor, total berat dari suatu benda, produk atau isi bersama dengan bungkus atau wadahnya. Kayak yang tadi kan kita menimbang itu tadi kan sama wadahnya, itu disebut dengan bruto. Ya. Sedangkan barang yaitu berat wadah, berat dari suatu bungkus atau wadah produk saja, tidak dihitung atau ditimbang bersama isi atau produknya. Tadi untuk mencari neto itu rumusnya dikurangi tara, atau berat bersih sama dengan berat kotor dikurangi berat wadah. Kalau mencari persentase dari neto, yaitu neto dibagi bruto dikali 100%. Kalau mencari netonya sendiri,
Persentase neto dikali dengan bruto. Ya. Kalau mencari bruto, yaitu neto ditambah dengan tara dan bersihnya ditambah dengan kemasannya. Berat badan. Kalau mencari tara, yaitu bruto dikurangi neto. Berat wadah sama dengan berat pokok dikurangi dengan berat besi. Ini untuk mencari berat kemasannya saja. Kalau persentase dari tara, yaitu tara dibagi bruto dikali dengan 100%. Kalau mencari taranya saja, berarti persentase tara dikali dengan bruto. Ya. Nah, kesimpulannya di situ ada gambar telur beserta itu wadahnya ya. Kalau bruto itu berat isi dan wadah, telur beserta wadahnya, kotaknya itu. Kalau neto berat isinya saja, berarti telurnya saja. Kalau tara berat wadahnya saja, yaitu kotaknya. Nah, sekian yang dapat Ibu jelaskan. Untuk lebih memahami apa itu bruto, neto, tara, dan cara penyelesaiannya, Ibu beli LKPD. Sebelum dibagikan LKPD-nya bisa dibentuk berapa kelompok? 2 atau 3? Kayaknya 2 saja cukup ya. 2 saja cukup. Oke, boleh. Itu ya, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum mengerjakan LKPD-nya kan ada petunjuk pengerjaan LKPD. Dibaca dulu ya. Yang pertama ada baca perintah setiap kegiatan dan langkah dengan teliti. Waktu pengerjaan selama 5 menit ini ada 4 kegiatan ya. Jadi sampai 1 kegiatan diusahakan setimpal mungkin pengerjaannya, 1 menit cukup. LKPD dikerjakan dengan berdiskusi dan bertukar informasi bersama anggota kelompok. Pastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi dalam pengerjaan LKPD. Kerjakan langsung di LKPD. Jika ada bagian yang sulit, segera tanyakan kepada guru. Setelah dikerjakan, perwakilan kelompok mempresentasikan jawaban secara tulis dan lisan. Oke, dibuka lembar berikutnya. Ada kegiatan 1. Bisa dikerjakan dulu bersama kelompoknya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, cepat banget ya. Soalnya itu mudah. Oke, kelompok yang pertama siapa bisa angkat tangan kelompok yang pertama? Kita, Bu. Oke, kelompok dari Kak Rara ya. Boleh dipresentasikan hasilnya di depan. Perwakilan, Bu. Ya, boleh perwakilan. 2 anak cukup, cewek cowok nggak apa-apa. Nanti siapa yang mau maju? Ajri, Bu. Ajri. Ajri sama? Dia Jensen berarti. Ajri sendiri. Oke, boleh ayo. Semua. Oh, iya, kamar mandi. Oh, boleh.
Saya pertanyaan dulu ya. Ya, dengarkan anak-anak, tolong dengarkan ya pertanyaannya. Teman-teman, saya mau bertanya dulu. Pak Budi, seorang pemilik toko kelontong, baru saja menerima kiriman 5 karung beras. Saat menimbang satu persatu, ia mencatat bahwa berat total, yaitu beras tambah beserta karungnya, untuk setiap karung adalah beratnya 100 kg. Sedangkan pada label karung tertera tulisan neto 98,5 kg. Pak Budi berencana menjual beras tersebut dengan harga Rp13.000 per kilogram beras bersih. Pertanyaannya, nomor 1, berapa berat karung atau pembungkus beras tersebut? Baik, saya akan jawabnya ya. Nomor 1, memiliki 5 karung beras. Nomor 1, dan ditanya berapa berat karung Atau pembungkusnya. atau pembungkus beras tersebut. Ya. Berarti dari rumus tadi mencari tara. Iya, mencari taranya. Rumus tara yaitu bruto dikurangi apa teman-teman? Brutonya 100 kilo. Nomor 2, yang ditanya yaitu jika Pak Budi menjual beras tersebut, beras mana yang akan ia timbang dan ia jual? Berat 100 kilo atau berat 98,5 kilo? Mengapa? Berat yang mana? 100 kg sebagai brutonya atau berat 98,5 kg sebagai netonya? Saya tidak tahu saya jelaskan. Saya boleh dijelaskan Saya jelaskan aja. Ya. Tadi yang dijual oleh Bapak Budi yaitu berat netonya, teman-teman, yaitu 98,5 kg. Mengapa? Karena neto adalah berat murni beras tanpa kemasan. Dalam transaksi jual beli, pembeli hanya membayar berat produk yang mereka gunakan atau konsumsi, bukan berat kemasannya. Iya, benar sekali. Untuk nomor 3, itu pertanyaannya, karung beras Pak Budi ada 5 karung. Jika Pak Budi ingin total semua berat bersih beras yang ia miliki, bagaimana cara menghitungnya? Jadi tinggal menghitung metodenya tadi berapa dikali jumlah berasnya, yaitu 5 karung. Nah, diketahui neto per karungnya yaitu 98,5 kilo dikali jumlah karungnya ada 5 karung. Jadi total netonya yaitu 492,5 kilogram. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat bagus sekali ya presentasi dari temannya tadi. Sekarang kelompok selanjutnya boleh maju keluarkan satu saja.
saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya di soal kegiatan 3, yaitu Pak Budi memiliki 5 karung beras. Harga jual per kilogram atau neto adalah 13.000. Berapa total neto seluruh beras yang akan dijual Pak Budi? Tadi sudah dicari sama anak Fajri ya, neto totalnya tadi berapa jumlahnya? Berapa kilogram? Apa? Neto totalnya tadi 402,5 Jadi sudah terjawab ya soal nomor 1. Nanti lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, berapa total hasil penjualan seluruh beras atau penerima uangnya itu berapa? Jadi sebenarnya ya, kalau di dalam kelas kamunya belajar, sebenarnya dimasukkan ke loker. Ada yang tidur. Jadi di sana kemarin bergadang. Iya, Bu. Oh iya, sekarang kayak gitu. Enggak, Bu. Kenapa? Jadi untuk mencari total penjualan, yaitu neto total, tadi neto totalnya kan sudah ketemu 492,5 kg dikali dengan harga beras per kilo. Untuk harga beras per kilonya kan 13.000. Jadi 492,5 dikali dengan 13.000. Total hasilnya yaitu 6.402.500. Iya. Untuk saya keduanya menghitung peserta setara. Untuk soal keduanya yaitu hitungkan persentase setara untuk 1 karung beras Pak Budi. Jadi rumus dari menghitung persentase setara yaitu tara dibagi dengan mulut dikali 100%. Untuk taranya yaitu 1,5 dibagi dengan 100 dikali 100%. Hasilnya yaitu 1,5%. Oke, sekian dari kelompok saya ini dapat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari RKPD tadi kita sudah menyelesaikan satu masalah kontekstual, yaitu Pak Budi yang menjual kartu beras. Kita sudah bisa mencari nilai taranya, terus yang perlu dijual itu netonya atau bruto. Ternyata neto, ya kan? Terus mencari total netonya berapa dan total penjualan beserta persentase setara. Ya. Untuk memahami atau mendalami bruto dan neto yang lebih dalam lagi, itu ada kuis individu. Ini bisa dikerjakan di rumah. Ada 2 soal, masing-masing anak mengerjakan 2 soal ya, beda-beda.
Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah paham semua ya. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Gimana perasaannya? Dari bintang 1 sampai 5, kalian memberi berapa bintang untuk materi hari ini? 5. Berarti sangat senang sekali ya. Untuk pembelajaran selanjutnya akan Ibu infokan. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo, apa sih bisa diminta doanya? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dapat bertemu pada pertemuan selanjutnya dan apa yang kita silakan akan dapat. Amin. Doa mulai. Amin. Sudah selesai. Jaga kesehatannya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.